Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita sudah memuji, sudah menari bagi Tuhan, amin. Sudah menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Saya yakin semuanya karena kita untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan daripada kebenaran firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan pada saat malam hari ini, saya ambil di dalam perjanjian baru 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Ayat ini sudah tidak asing lagi dalam setiap kehidupan kita orang percaya, yang menguatkan kehidupan kita dan membuat kita berubah, amin. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan, saya akan baca untuk kita semua. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin. Tema firman Tuhan saya pada malam hari ini adalah mengucap syukur. Saya membaca bahasa Inggris, ntar kepleset lidah saya. Tapi nggak apa-apa lah, kita little know. Ya, little I can lah ya. Puji Tuhan. Biarlah pada saat malam hari ini kita sudah melihat bagaimana firman Tuhan menegaskan dalam kehidupan kita, setiap kita yang percaya, apalagi di dalam Alkitab ini mengatakan bersukacitalah. Ternyata jemaat-jemaat Tuhan, kita bukan hanya, tugas kita bukan hanya bersukacita, amin. Tetapi di dalam 18 ayatnya yang ke-18 dikatakan mengucap syukur. Dan dikatakan adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam segala hal berarti semuanya. Dalam situasi keadaan apapun. Amin. Ayat firman Tuhan juga ini menegur kehidupan saya pribadi agar supaya sama-sama kita belajar, amin. Belajar untuk bagaimana menghargai anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di sini firman Tuhan mengatakan bahwa jangan hanya kita bersukacita saja, tetapi juga kita harus ada yang namanya bersyukur. Bersyukur Ibu Ati. Kita harus ada yang namanya bersyukur, amin. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan bukan hanya berdoa tetapi bersyukur, karena orang yang tidak bersyukur bisa berdoa. Tuhan, aku gedek banget Tuhan, nah gitu contoh. Kalau kita mah nggak ada di sini ya, nggak ada kita. Tapi kita semua di sini orang yang bersyukur, orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Nah, bagaimana ke dalam keadaan ini mengajarkan dalam kehidupan kita, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal, dalam keadaan apapun kita, agar supaya apa? Firman Tuhan katakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah kita sendiri. Amin. Ketika kita bisa bersyukur, artinya kita mempunyai keadaan hati yang tenang. Haleluya. Dalam hati yang tenang. Karena apa? Ada pengucapan syukur dalam kehidupan kita pribadi. Haleluya. Mungkin setiap kita, saya kan percaya, mempunyai pergumulan masing-masing yang saat ini kita hadapi. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah bersyukur, mengucap syukur. Mungkin sangat gampang sekali kita mengatakan bahwa mengucap syukur, tapi dalam praktek itu sangat susah. Tetapi itulah firman Tuhan mengatakan bagaimana kita harus tetap belajar, amin. Belajar untuk mengikuti aturan daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah menegaskan orang yang mengucap syukur adalah di ayat 18 dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Haleluya. Inilah yang dikehendaki Allah itu sendiri, agar supaya apa? Dalam kehidupan kita tetap tenang dalam berdoa. Karena apa? Ada pengucapan syukur dalam kehidupan kita. Ada be grateful, asik. Amin. Ada
pengucapan syukur. Sekalipun apa badai, seperti pujian kita tadi udah mengatakan, oh betapa indahnya, sampai joget-joget kayak tadi Bapak udah kayak Saiful Jamil tadi. Bagaimana? Betapa indahnya anugerah Tuhan itu. Amin Pak Dipo? Amin. Betapa indahnya karya Tuhan itu. Lanjut lagi pujian yang kedua apa Pak Dipo? Kecaplah dan lihatlah. Luar biasa. Betapa baiknya Tuhan menggambarkan kebaikan Tuhan yang tak terlukiskan. Sekalipun, terus lagu ketiga apa Pak Dipo? Walau badai apapun itu, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Yesus selalu menolong kehidupan kita. Haleluya. Betapa luar biasa, seperti kesaksian Bapak Brian tadi. Wow, keren. Ya itulah Tuhan kita ya. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu maha penyayang. Sekalipun dalam keadaan kita apapun itu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bagaimana kita bertobat. Haleluya, itulah Tuhan kita dahsyat. Nah, mengucap syukur dalam segala hal, agar supaya seperti yang firman Tuhan tadi katakan, bagaimana kita harus tetap berdoa, bagaimana kita harus juga tetap bersuka cita. Saya sudah pernah mengalami jemaat-jemaat Tuhan, bagaimana ketika kita tidak dalam mesbah Tuhan, kita akan mengalami yang namanya problem itu, padahal masalah kecil akan menjadi masalah besar. Sebenarnya itu hanya hanya gelombang kecil, tapi karena kita tidak bergaul dengan Tuhan seperti gelombang yang besar. Firman Tuhan katakan bagaimana kita harus tenang, sebab ada Yesus itu sendiri. Amin. Memotivasi setiap kehidupan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap mengucap syukur, mengandalkan akan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, di sini firman Tuhan juga menegaskan dalam kehidupan kita, dalam pengucapan syukur itu kita akan ada yang namanya roh menyala-nyala. Kenapa ada pengucapan syukur? Kembali lagi, karena ada pengucapan syukur. Ayat 19 katakan begini, janganlah padamkan roh. Firman Tuhan mengatakan janganlah padamkan roh. Itu dari ada pengucapan syukur. Maka dari itu roh kita harus menyala-nyala. Jangan sampai menjadi hanya asap saja. Amin. Sama-sama kita di sini belajar untuk bagaimana kita terus membangun keimanan kita kepada Tuhan. Roh itu, Tuhan dalam kehidupan kita, yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, agar supaya semua yang kita jalani dalam kita mengiring akan Tuhan, ada yang namanya bentuk pengucapan syukur. Orang yang bersyukur, orang yang mengucapkan syukur, adalah orang yang selalu bersuka cita. Amin. Mengucap syukur adalah sikap untuk melatih diri dalam hidup tenang, dalam merespon apapun itu dengan tenang, dengan enjoy, dengan wajah yang berseri-seri, dengan sukacita memenuhi kehidupan kita. Amin. Nah, be grateful juga, pengucap syukur juga adalah sifat yang akan membuat suasana hati kita bisa tenang, enjoy, agar supaya kita dapat berdoa. Ada di sini datang ke gereja dengan hati yang panas sekali aku ke gereja. Nggak ada ya. Amin. Semua di sini dalam keadaan yang bersuka cita. Karena satu tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Dia yang memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Yes. Haleluya. Betapa luar biasa Tuhan Yesus itu. Amin. Kenapa kita juga harus bersyukur? Agar supaya dalam keadaan apapun kita buka dalam Amsal 24. Wow, luar biasa Tuhan kita. Amin. Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada kesesakan, kecilah kekuatanmu. Firman Tuhan mengingatkan kehidupan kita, dalam hidup kita pribadi. Kesesakan, suasana yang itu digambarkan suasana yang tidak nyaman, yang suram lah ya gitu ya, galau gitu kan.
Galau terus. Kesesakan suasana yang tidak nyaman dan membuat kehidupan kita kalau masih dalam situasi itu menjadi orang yang tawar hati. Tawar hati itu apa? Nah, contohnya dalam kita memasak, ibu-ibu tidak pakai perasa, apakah enak? Tidak. Tawar hati itu adalah sifat yang bukan yang seperti yang sifat yang kedepannya itu tidak punya yang namanya pengharapan. Sifat yang ya udahlah gitu. Yang sudah tidak ada iman dalam kehidupan dia. Maka dari itu ada yang namanya pengucapan syukur, mengucap syukur, bersyukur. Agar supaya setiap kita tidak ada yang namanya tawar hati. Firman Tuhan katakan kita terus harus dalam zona yang di dalam Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus itu, jemaat-jemaat Tuhan, dari dulu sampai sekarang, proses dia itu tidak pernah berubah. Kalau dalam pergumulan berat, berarti ada, kalau ada proses berarti ada berkat, hasil. Kalau ada berkat berarti ada proses. Hanya dua ini aja sebenarnya, benar gak? Ada proses berarti ada berkat. Ada berkat berarti ada proses. Tuhan itu tidak mau kita keluar dari zona yang di luar Tuhan. Tuhan Yesus aja mengalami yang namanya proses. Dia adalah Tuhan, tapi dia mengalami apa yang kita alami. Jadi kok cuman aku yang alami ini? Ya Tuhan tolong baca Alkitab dulu. Amin. Bagaimana Tuhan juga sudah mengalami ini duluan. Makanya dia memberikan contoh dalam setiap kita jemaat-jemaat Tuhan. Untuk bagaimana kita berproses dalam mengucap syukur. Amin. Karena ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Jangan seperti Marta. Saya juga udah pernah mengalami yang namanya seperti Marta. Ya saya mengatakan ini karena juga saya sudah mengalami. Maka dari itu untuk sama-sama kita belajar di dalam Tuhan. Memang Marta ini adalah orang yang sudah benar dia melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi kesalahan dia adalah mengeluh, memarahi Tuhan. Tuhan, kok kau biarkan si Maria cuma duduk-duduk manis? Tuhan bilang, kau sibukkan dirimu sendiri, kata Tuhan kan. Karena ada omelan-omelan, ada bentuk tidak ada pengucapan syukur. Amin. Nah, di sini sama-sama kita belajar mengucap syukur dalam Tuhan agar supaya dalam kehidupan kita tidak stuck di situ saja. Kerohanian kita tidak menjadi kerohanian anak-anak, tapi kerohanian kita menjadi kerohanian yang dewasa rohani dalam kita mengiring akan Tuhan. Tidak mudah dalam kita mengiring akan Tuhan, tetapi semuanya itu Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Amin. Tuhan sudah mengingatkan dalam firman Tuhan agar supaya kita terus mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Allah itu sendiri. Itulah yang dikehendaki Tuhan itu sendiri. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, kunci dari bersyukur juga adalah agar supaya kita dalam berdoa kita mempunyai hati yang tenang, hati yang fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada kiri kanan, maju belakang. Pokoknya fokus kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita buka Filipi ayat terakhir, Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keenam, dikatakan begini. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kita khawatir dalam apapun itu dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin aduh besok minyak goreng habis. Tuhan akan sediakan. Amin. Aduh Tuhan, besok nggak ada aduh beras. Tuhan akan sediakan agar supaya, tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah janganlah hendaknya kita khawatir, melainkan kita menyampaikan itu kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur lewat doa kita. Amin. Agar supaya apapun yang menjadi pengharapan kita ke depannya, Tuhan akan
sediakan indah pada waktunya. Amin. Amin. Tuhan akan sediakan, Tuhan akan cukupkan. Tuhan tidak akan membiarkan setiap anak-anaknya itu kelaparan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu, hamba-hambanya itu dengan kekurangan. Tetapi semuanya Tuhan sediakan indah pada waktunya. Maka dari itu kita tetap belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, agar supaya dengan pengucapan syukur kita bisa menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan dengan hati yang tenang, bukan dengan hati yang tawar hati, bukan tawar hati dengan kepada Tuhan itu sendiri, melainkan dengan pengucapan syukur, karena firman Tuhan mengatakan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri. Dengan pengucapan syukur juga ada sukacita dalam hidup kita. Amin. Dengan ucapan syukur juga kita juga tetap belajar untuk bagaimana seperti pujian tadi, dalam persatuan tetap kita mengasihi. Amin. Mengasihi dalam keadaan apapun kita. Dalam saudara-saudara kita, setiap jemaat-jemaat Tuhan kita saling mengasihi. Kan apa? Karena kita adalah anak Tuhan, kita adalah anak yang berbeda dari orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah Tuhan mau dalam hidup kita. Puji Tuhan. Acara selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala.